Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa golongan yang dijamin rezekinya oleh Allah. Siapapun yang masuk ke dalamnya, Allah berjanji akan mencukupkan rezekinya seukuran yang membawa kebaikan di sisinya. Ia mencurahkan rezeki dari sisinya melalui berbagai pintu yang tak terhitung di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Keterangan telah terhampar tentang siapa saja yang masuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan jaminan rezeki dari Allah. Mereka inilah yang senantiasa dikejar oleh rezeki yang penuh berkah. Kenalilah siapa yang dijanjikannya. Setiap orang memang memiliki garis takdirnya masing-masing, seperti halnya rezeki, maut, serta jodoh. Hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah melihat bahwa meskipun sebagian besar orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan berlimpah, pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan selayaknya yang diinginkan. Di sisi lain, terdapat ciri-ciri orang yang dikejar rezekinya dari manapun asalnya atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah. Lalu siapa saja orang-orang yang dikejar rezeki tersebut? Inilah 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Bersyukurlah jika Anda memilikinya. 1. Orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal terpuji. Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah akan mengganti berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Lalu, bolehkah kita bersedekah dan berharap Allah mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita berharap hanya kepada Allah dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan, karena kita tidak boleh berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Orang yang suka bersyukur. Tidak dipungkiri, orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta, jabatan, kesehatan, ataupun bahkan dalam kondisi diuji
dengan sakit pun kita bersyukur. Insya Allah, Allah akan menambah nikmat kita dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rizki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqi'ah kepada istri dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki baik siapapun yang mengamalkannya. Keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa yang kita perbuat. Lalu apa hubungan istighfar dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surah Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan dan memberikan pahalanya kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar." Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Kelima, orang yang selalu berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah ungkapan manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. 6. Orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah saja yang dapat memberi dan mencegah.
Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya kalian mampu sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah sudah menjamin rezekinya. Apabila kita sebagai manusia yang mau bertawakal kepada Allah, insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan Allah kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan mengenai 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.